Ini juga nggak menjamin kalau sudah tua semacam kita ini, semacam kami ini juga belum tentu imannya semakin tebal, belum, nggak menjamin. Karena semuanya itu adalah hidayah dari Allah SWT. Ya, termasuk kegiatan hari ini adalah hidayah dari Allah. Itu. Mari kita bersama-sama kita nikmati, kita syukuri, ya. Kemudian dengan mensyukuri yang waktu yang diberikan oleh Allah, kita mengadakan kajian semacam ini. Kemungkinan setiap saat kita mengadakan kajian. Nah, insya Allah inilah bentuk syukur kita kepada Allah SWT. Kemudian sholawat dan salam mudah-mudahan tetap terimakan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah syukur alhamdulillah. Ini saya akan mengajak, ya, mencoba untuk merenungkan kembali kehidupan kita ini, kehidupan kita, bahwa kita nanti di waktu yang mungkin di session atau mungkin di kehidupan yang ini kedua, ya, ini kehidupan yang kedua, yang ketiga di alam kubur, yang keempat di alam teror maksa di akhirat, ya, setelah hari kiamat. Nah, kemudian di situ kita akan mengalami hari-hari yang memang menyakitkan dan menyulitkan sampai nanti ada hari yang terakhir, yaitu kita masuk surga atau masuk neraka. Nah, itu yang mungkin yang harus kita lalui, ya kan? Sehingga di sini ternyata banyak orang yang tidak tahu itu, ya. Sehingga dia kalau nggak tahu itu lebih mementingkan kehidupan dunia. Nah, itu. Tapi kalau kita berusaha ke sana, karena itu adalah memang harus kita lalui, ya, harus kita lalui di pikiran kita, yaitu arahnya ke sana. Sampai Rasulullah itu mengatakan, setelah kamu itu silahkan mau kemana silahkan, mau berbuat apa silahkan, ya. Setelah berbuatlah semaumu. Nah, tapi jangan lupa kamu nanti pasti akan mati, nanti akan ketemu dengan Allah. Itu pasti kamu akan dipanggil oleh Allah. Itu ingatnya itu. Jangan sampai kita itu kadung memburu dunia, waduh, berpoya-poya, senangnya nggak anak habis-habisnya, akhirnya lupa bahwa kita nanti akan bertemu dengan Allah. Tapi pada dasarnya di antara kita dan masyarakat kita itu juga sadar itu sebetulnya, kalau orang itu pasti mati, semua sadar. Makanya setiap ada mendengar berita ini si fulan mati, langsung menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasti itu umat Islam lah, ya. Jadi umat Islam begitu mendengar ada temannya atau saudaranya mati, pasti bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Entah itu tembus di hati, ya, atau cuma di mulut, gitu loh. Makanya kita mudah-mudahan sampai ke hati kita itu mendoakan mereka, sesungguhnya kita itu milik Allah dan kepadanya lah kita akan kembali. Sadar itu. Kalau sadar kita akan kembali kepada Allah, tentunya kita akan mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk bisa ke sana. Nah, tandanya kalau kita itu nggak ingin kembali kepada Allah, orang yang memburu dunia itu sudah digambarkan di sana. Maka dia kalau sudah buru dunia, akan apa yang terjadi dalam diri kita? Takut mati, pasti itu, ya kan? Kalau kita buru dunia, ya, pasti kita dampaknya akan takut mati. Makanya dengan corona ini takutnya luar biasa. Itu aku terus jangan-jangan itu. Tapi kalau seharusnya di dalam hati kita, kemarin saya katakan, itu sebaliknya, ya Pak Kiai. Ya, di hati kita seharusnya apa? Malah rindu akan mati. Nah, itu loh. Jadi di hati kita seharusnya semakin kita itu dekat kepada Allah, semakin kita itu merasa mencintai Allah,
maka kita akan rindu ketemu orang yang kita cintai, yaitu Allah. Bukan semakin takut. Tapi sampai saat ini kira-kira gimana Mas Munir yang masih muda? Apakah kita takut dengan corona itu, takut mati, atau kita rindu dengan Allah? Tapi nggak usah dibuat-buat. Rindu ketemu Allah itu nggak usah dibuat-buat. Itu sudah muncul dalam hati kita. Semakin kita banyak beramal, karena kita sholat ini pada dasarnya hanya untuk Allah. Yang lain tidur, ya enak selimutan dingin-dingin ini kan. Yang kita ternyata mengambil air wudhu dalam kedinginan, kemudian kita sholat. Untuk siapa? Untuk Allah. Kembalikan ini untuk Allah, bukan hanya sekedar menjalankan kewajiban, bukan. Tapi sekedar ini untuk Allah. Nah makanya kalau sholat itu, saya sholat ke sini itu untuk Allah, bukan untuk yang lain. Maka pikirannya harus fokus, kan gitu. Nah tapi itu sulit. Nah itu sulit. Makanya di sini ada surat Al-Insyiqaq itu mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu innaka katihun ila rabbika kadhan famulaqih. Itu. Jadi ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka sesungguhnya kamu katihun bekerja keras ila rabbika, untuk menuju Tuhanmu. Kadang maka kerja kerasmu itu famulaqih, kamu akan dapat menemuinya. Nah, itu. Jadi kalau kita itu bekerja keras untuk menuju Allah, bagi dan teman-teman yang lain, kalau kita itu memang berusaha bahwa kita itu hanya untuk Allah, mencari kasih sayangnya Allah, ini katanya Allah, kerja keras loh ya, bukan hanya sekedar sholat melintam-melintir atau sholat klemak-klemek, itu kan itu nanti juga sulit untuk ketemu dengan Allah. Tapi kita kerja keras, memang kita berusaha bahwa kita sholat kita itu memang berusaha belajar khusyuk sholat kita itu. Maka kerja keras kita ini, Allah menjanjikan kita akan menemuinya. Nah, itu kan. Jadi lah istilahnya penyanyi kupluan itu, nandur pari cukule pari, duduk ceketeki kan itu. Itu. Tapi enggak untuk kemungkinan kalau kita nandur pari, cukul pari sebelah banyak suketnya, suketekinya juga muncul dan sebagainya. Kalau pari kan itu, akhirnya diwakung kan, dibersihkan kanan kirinya supaya itu betul-betul tumbuh pari. Itu kerja kerasnya itu akan tumbuh pari betul. Kalau kita kerja keras, kita bersihkan kanan kirinya dan sebagainya, suketekinya hilang. Itu syaratnya harus kerja keras. Kita harus berusaha mencari bagaimana cara sholat khusyuk itu, ya. Bukan hanya sekedar lah kalau sekadar sholat malah sholat, ya. Kadang poso malah poso, ini gak ketemu. Tapi kita betul-betul kerja keras mencari bagaimana cara sholat khusyuk itu ya. Memang itu harus perjuangan. Nah, ini banyak trik-trik. Nah, itu memang selain tempatnya sudah bersih dan sebagainya, amalan-amalan kita itu bahwa dibolak-balik. Di situ dikatakan kalau kalinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu dibolak-balik. Ya. Jika dan hanya jika, itu kalau dalam di matematika itu, jika dan hanya jika orang itu sholat, maka jika dia akan sholat, maka dia akan tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Dibalik, jika ia tercegah dari perbuatan keji dan munkar, atau dia bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar, maka dia sholatnya akan menjadi khusyuk. Nah, jadi saling akibat, sebab akibat itu. Yang pertama, awake sholat. Kalau kita itu menjalankan sholat, maka perbuatan keji dan munkar pasti tercegah. Kita tidak akan melakukan perbuatan keji dan munkar sholat. Sehingga artinya apa? Kalau kita itu sudah mengerjakan sholat dengan sungguh-sungguh,
kita akan menemui itu. Kita akan tercekar, mau berbuat keji dan mungkar sudah terhindar, atau mungkin kita mampu menghalaunya. Jadi kalau umpamanya kita itu sholat, tahu amanah itu tahu, ya tugas kita itu apa, hidup di dunia itu tugas kita itu apa. Apalagi kita di sini umpamanya sebagai marbot masjid ya, marbot masjid umpamanya di sini harus mikirkan bagaimana masjid itu jadi makmur, harus kita pikirkan terus. Kemudian amanah yang ada di pundak kita itu apa, tanggung jawab itu kan tahu kalau kita itu sholatnya harus benar. Dampaknya apa? Kalau kita tahu amanah, semua jadi barokah. Nah, itu ya. Kalau saya dengan Pak Pri, ya itu kan, kemungkinan tugas saya di sini ya sebagai takmir dan sebagai pegawai unmu. Maka harus sesuai dengan aturan yang ada di pegawai unmu. Kalau di unmu itu kerjanya mulai jam berapa Pak Pri? Setengah 8 ya, setengah 8 sampai jam 2 saat ini. Ya kita laksanakan itu jam setengah 8 sampai jam 2. Karena ditandai dengan ceklok pack gitu. Loh, itu amanah. Dan di sana apa yang kita kerjakan ya sesuai dengan tugas kita. Dan di sana ada istilahnya job description-nya ada. Itu tupoksi itu. Tugas pokok dan fungsi kita itu ada. Itu amanah. Insya Allah kalau kita terus bekerja keras ditunjukkan oleh Allah, ini lo tugasmu, ini lo tugasmu, ini lo tugasmu kan gitu ya. Dan ini yang dilarang, ini yang dilarang, ini yang dilarang. Loh, karena sholat kita itu kadang-kadang nggak tenanan, gitu loh. Jadi kita itu tidak bekerja keras untuk menuju kepada Allah, ya dalam sholat kita, maka kita tidak menemukan itu, tidak tahu tugas kita. Mas Munir, Mas Asli, Mas Tiki juga sama, ya. Jenengan diamanai oleh orang tua. Ya, dibiayai oleh orang tua, ditugaskan untuk kuliah di sini. Apa amanahnya? Berat amanahnya. Orang tua sudah mempercayakan penuh di pundak jenengan sedoyo, ya, bahwa kalian itu sudah ditugaskan untuk menuntut ilmu oleh orang tuanya. Nah, ini amanah. Makanya di sini nggak boleh main-main kalau tahu amanah itu. Ya. Nggak boleh kita main-main. Wah, ini ada amanah dari orang tua yang harus saya laksanakan. Masing-masing punya amanah sendiri-sendiri. Sehingga banyak ya anak yang tidak amanah kepada orang tua. Maka dia diberi tugas untuk kuliah, ya kuliahnya hanya bermain-main, nggak mau belajar, ya kan? Nggak mau, pokoknya kegiatan-kegiatan yang untuk menunjang dia nggak mau melaksanakannya. Ini namanya anak yang tidak amanah. Begitu dikasih tugas keluar dari rumah, ketoknya kuliah. Dari sana, dari kampung halaman naik kapal, ya umpamanya dari Sulawesi. Ini pasti kita tanya, kalau dari sana ke Surabaya naik kapal berapa hari? Ternyata berangkat di sana subuh, nyampainya di sini sore. Yang ketiga. Lah iya, zaman berikutnya sampai ya pokoknya satu hari satu malam ya, lebih sedikit itu kan ya, lebih sedikit. Loh, itu baru perjalanan ya, baru perjalanan dari kapalnya saja. Loh, itu tuh amanah yang saya pegang apa nanti? Tugas saya apa dengan dengan melakukan perjalanannya begitu? Tolong dikembalikan itu. Insya Allah, oh saya punya amanah ini. Amanah ini sekaligus kita melaksanakan perintah orang tua, juga otomatis melaksanakan perintah Allah. Loh, ini akan tahu kalau kita sholatnya bener. Bener Pak? Kalau ini sholat kita nggak bener, kita nggak tahu, nggak sadar itu. Akhirnya di sini banyak yang main-main. Di Malang tuh ya, di Malang banyak mahasiswa-mahasiswa yang dari luar Jawa itu ternyata di sana tuh banyak yang suka minum-minuman keras, ya kan, ngumpul dengan teman-temannya, dangdutan apa mungkin musik-musikan untuk malam hari, sampai banyak yang diusir oleh lingkungannya karena apa, mengganggu lingkungannya. Itu banyak. Insya Allah di Ponorogo ini belum ada, ya mahasiswa yang dari luar Jawa yang kira-kira mengganggu lingkungannya belum ada. Karena apa?
karena banyak yang sudah tahu amanahnya. Nah itu, ini mudah-mudahan kita juga bisa memegang amanah itu. Caranya apa? Sholat yang benar, insya Allah kamu akan bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, tahu akan amanah. Kalau sudah itu kita berbuatlah yang benar, sholatnya insya Allah akan menjadi khusyuk juga. Nah itu bolak-balik itu. Nah itu, jadi saling menunjang. Makanya di sini mari kita berusaha bahwa kita selalu untuk bekerja keras menuju Allah. Artinya kalau sholat itu betul-betul sholat berusaha khusyuk. Ya, caranya banyak. Ya, caranya banyak. Yang utama apa? Tahu yang kita baca. Sudah tahu yang kita baca, artinya yang kita baca itu sadar. Oh, saya membaca ini, manfaatnya apa? Di bacaan itu pasti ada. Maka di sini di sholat kita itu betul-betul kita berdialog dengan Allah. Kalau tahu yang kita baca, kalau nggak tahu yang kita baca, ngomongin harus apa? Saya tanya, kalau kita sholat at-tahiyatul mubarakatus atau at-tahiyatul lillah wa sholawat wa thayyibat dan seterusnya, kalau nggak tahu yang kita baca, ini kita ngomong karo sopo itu kita nggak tahu. Maka syaratnya harus tahu apa yang kita baca. Kemudian yang kedua, sadar. Nah, kalau kita waktu itu memang waktu saat ini kita bukan berada di mana-mana, kita berada di sini, kita berada untuk menghadap kepada Allah, sadar. Lah, kita sholat itu kebanyakan banyak yang tidak sadar. Ya, apa nggak sadar kalau waktu itu kita menghadap kepada Allah nggak sadar. Akhirnya kita bawa pikiran kita memikirkan sesuatu yang belum terjadi atau memikirkan yang sudah terjadi. Kebanyakan kan itu. Barang yang sudah kita lakukan kemarin atau mungkin barusan itu kita pikir. Ini nggak sadar berarti. Atau kita bawa pikiran kita ke mikir yang belum kita lakukan. Wah, kok mari ngono kuliah, kok ngene, kok tugas ngene. Akhir di sini sholat itu bahas tugas. Sebetulnya kan sholat kita itu ngomong dengan Allah, berdialog dengan Allah. Nah itu. Nah, mari kita benar itu. Kita bekerja keras di sini. Maka kita akan menemuinya hasil kerja keras itu. Nanti sholat kita akan menjadi khusyuk dan kita akan paham tentang amanah yang dibebankan di pundak kita. Itu. Kemudian kalau sudah semacam itu dikatakan di sini ayat 7-nya, wa amman utiya kitabahu biyaminih. Nah, maka adapun man barang siapa utiya diberikan kitabahu, kitabnya biyaminih dari sebelah kanannya, wa sawfa yuhasabu hisaban yasira. Wa sawfa maka kelak dia akan diperiksa dengan hisapan, dengan perhitungan yang mudah. Ya. Jadi kita nanti tiororo maksasana, ya, kalau kita sudah bekerja keras, akhirnya kita akan menerima raport dari sebelah kanan kita, tangan kanan kita. Nah, sama dengan kita kalau menerima, kalau kita saat ini mau yudisium itu loh, ya, mau dari semester 1 naik semester 2 kan terima nilai SKS kan? Kalau kita sudah bekerja keras di situ, ya, bekerja keras, kita melaksanakan apa yang diperintahkan dosen, kita melakukan tugas dan menyelesaikan dengan baik soal-soal yang diberikan kepada kita, ya kan? Pasti di situ kita yakin, ya, yakin nilai kita akan menjadi baik. Begitu kita menerima nilai itu, apa perasaan kita? Akan senang, ya. Kalau sudah menerima dengan tangan kanan ini, waduh, pasti dia itu gembira. Wah, aku mesti naik kelas. Nah itu, pasti nilaiku baik-baik semua. Saya ambil 24 SKS dan sebagainya. Ini kalau kita sudah kerja keras. Sama kalau dulu waktu kecilan saya dengan Pak Abdul Pakir itu juga
Kalau kita kerja keras pasti di situ nggak ada merahnya. Tapi sekarang sekolah itu beda. Di SD, SMP, SMA itu kerja keras kalau enggak saat ini loh ya, itu pasti naik kelas. Kalau nggak naik kok gurunya dipanggil, mengapa ini nggak naik kan itu. Kalau zaman saya dulu nggak ada panggil-panggilan. Kalau merah ya merah, kalau nilainya jelek ya merah semua, ya kan? Kalau memang dia sekolah tenanan ya nilainya betul-betul jeblok. Tapi sekarang enggak lagi. Iya pokoknya masuk, wes nilainya mesti api, begitu loh. Dan nanti pengadilan terakhir itu di Allah sana nggak bisa dihapusi. Maka di sana waktu ada kita menerima rapor di sebelah kanan, nanti akan dihisap oleh Allah, ya, dengan hisapan yang mudah. Itu loh. Mengapa? Karena kita sudah dekat dengan Allah, maka Allah akan sayang kepada kita. Maka perbuatan-perbuatan yang kecil-kecil itu sudah dosa-dosa kecil, nggak Allah langsung dihilangkan, hisap dengan set. Ya sudah, ini naik kelas. Kalau di sana nanti masuk surga, kan itu. Ya, itu kalau hisapan kita itu dengan mudah. Loh, caranya gimana kalau kita supaya bisa dihisap dengan mudah? Kira-kira apa kaki? Bagaimana nanti supaya karena dihisap Allah dengan mudah itu apa? Apa sholat kita? Tidak, ternyata. Ya, tidak. Sholat kita itu karena sholat itu adalah untuk diri kita sendiri, kan? Apa? Kalau sholat itu untuk iya, dengan sholat kita akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Atau puasa kita juga tidak. Puasa kita itu juga untuk diri kita sendiri. Apa? Kalau kita itu puasa, maka kita itu bisa menahan hawa nafsu. Nah, lu sekarang apa yang kira-kira supaya hisapan kita dihisap dengan mudah itu? Nah, banyak hadis yang mengatakan, barang siapa yang mempermudah urusan orang lain, ya, maka dia akan dipermudah oleh Allah di sana. Nah, itu loh. Jadi kalau kita itu mempermudah urusan orang lain, maka nanti di sana Allah akan dipermudah, itu dihisap cepat itu. Tapi jangan sebaliknya. Selama bisa dipersulit, mengapa kok tidak? Nah itu ya. Akhirnya urusan yang seharusnya mudah, akhirnya banyak yang mempersulit. Ini nanti yang di sana akan dipersulit oleh Allah. Makanya kalau ada orang minta bantuan kita, bantulah semampu kita, permudah urusan dia. Tapi jangan disepelekan, ya. Oh, iki mahasiswaku, namanya aku sebagai dosen ya. Oh, iki mahasiswaku langsung tak kayak nilai A. Bukan itu. Salah itu. Artinya apa? Ya kita memberi sesuai dengan porsinya, jangan malah dikurangi, itu loh maksudnya gitu. Kalau memang dia layak mendapat nilai A, yang seharusnya nilai A ya nilai A. Karena ada masalah dengan dosennya, akhirnya nilainya dikurangi. Ini gak akan lulus. Ini namanya mempersulit. Ini nanti di akhirat tunggu balasan dari Allah. Nah itu ya. Jadi nanti kalau kita jadi pegawai juga sama. Begitu ada pekerjaan yang memang bisa mempermudah dia, kita permudah dia urusannya. Di mana, di pegawai apa saja, kita ngurus sertifikat, apa saja yang kita urus dan yang sebagainya. Itu kalau kita kebetulan menjabat atau mungkin pegawai di sana, tolong sesuaikan dengan aturan yang ada. Sekarang kan enggak, zaman sekarang kan kebanyakan kan terbalik. Ya, kalau ada pelicinnya baru licin. Sekarang itu ya, urusan-urusan di kantor kalau ada pelicinnya baru licin. Itu loh nanti yang berarti di situ ada peluang mempersulit. Kalau nggak ada pelicinnya biarkan aja. Nah, bukan itu, mempermudahnya bukan itu. Ya memang kita kita laksanakan sesuai dengan aturan, itu namanya mempermudah. Jangan salah tafsir, ya itu. Kemudian yang kedua, selain kita mempermudah urusan orang lain, kalau kemarin saya pernah saya tanyakan, kalau umpamanya kita
punya uang 100.000, ya, uang di dompet itu hanya 100.000. Kemudian teman kita tahu-tahu datang kepada kita, Mas, saya nggak punya uang, ini anak saya mau belanja untuk ini beli ini, dan ini sudah ditagih oleh gurunya dan sebagainya, pinjam uangnya 75.000 aja, ada enggak? Enggak. Atau 100.000 lah, ada enggak? Jadi 100.000 diminta 100.000, padahal dia butuh sekali untuk kebutuhan keluarganya. Dia saat itu memang betul-betul nggak punya uang, tolong pinjam uang 100.000. Apa jawab kita? Kita punyanya cuma 100.000, tapi kita nggak punya kepentingan yang lain-lain, ya. Kemudian teman kita tadi benar-benar membutuhkan uang 100.000, bilang kepada kita mau pinjam uang itu. Gimana jawaban kita? Waduh, aku suka ada duit, kan kita, aku nggak punya. Jangan gitu, ya. Tapi kita silakan uang 100.000, nyoba pakai emas nggak apa-apa. Nah, ini namanya mempermudah urusan, membantu beban yang diderita oleh teman kita. Maka kita, mbak Allah, nanti akan dibantu di sana. Nah, ini hisapannya mudah itu, ya. Kemudian kalau umpamanya kita menutupi aib sesama, konjone dewe dari masalah, ya, atau punya hal-hal atau rahasia yang memang nggak patut untuk diomong-omongkan, kita mampu menutupinya, bukan malah diler-ler. Kan sekarang kan musimnya kan seneng ngeler-ngeler kan, itu loh konjone masalah, wis diler-ler kemana, seneng ya. Seharusnya kita tutupi itu, ya, gak usah kita bicarakan pada orang lain, kita tutupi masalah itu. Maka masalah kita di sana nanti akan ditutupi oleh Allah. Ini hisapannya mudah itu. Nah, kemudian kalau semacam itu, wayang qolibu ila ahlihi masrurah. Setelah kita itu dihisap dengan mudah, kemudian di Allah ditutupi permasalahan kita, ya kan? Akhirnya apa? Kita akan menerima rapor dengan tangan kanan itu, ya kan? Maka wayang qolibu ila ahli masrur, maka akan kembali kepada keluarganya, wayang qolibu ila kepada ahli keluarganya masrur, dengan riang gembira. Duh, nanti di sana nanti akan kumpul dengan keluarga kita. Seneng nggak kira-kira? Di surga setelah kita nanti di orang mahsyar itu, ya, begitu kita menerima rapor dari sebelah kanan, maka kita akan kembali kepada teman-teman kita atau keluarga kita, kemudian mengatakan dengan riang gembira, alhamdulillah saya menerima rapor dengan tangan kanan, ini nilainya saya bagus-bagus, maka saya selamat dari siksaan neraka. Loh, itu sama dengan kita kalau waktu di zaman saya dulu, ya, menerima rapor waktu kenaikan ke kelas, begitu nerima lihat nilainya baik-baik, otomatis alhamdulillah keblok, alhamdulillah merangkul temannya, saya naik kelas. Nah, tapi sekarang enggak, kebahagiaan itu enggak ada anak-anak saat ini. Karena apa? Karena semuanya naik kelas, gitu loh. Jadi enggak ada tantangan saat ini. Loh, nanti di akhirat ternyata itu akan kita ulangi lagi, ya. Makanya kita berusaha bagaimana supaya kita nanti betul-betul menerima dengan rapor dengan tangan kanan, itu loh, ya. Bisa nggak? Ya berusaha, memang kita memang bekerja keras itu, ya. Jangan sebaliknya. Kalau sebaliknya bahaya. Wa amman utiya kita bahwa adhoni, kalau kita ternyata menerima raportnya dibelakangi oleh Allah, waduh, maka dia akan mengatakan, ya ta'ala syukur, aduh celakalah aku, wa yasla syairah, saya akan dimasukkan ke neraka. Sama dengan kita kalau menerima rapor ternyata banyak merahnya waktu saya dulu, ya, maka dia langsung dingkluk nangis. Rata-rata teman-teman itu dingkluk nangis, ya Allah aku gak munggah, kan gitu. Tapi sekarang nggak ada. Sekarang nggak ada yang nggak munggah, misalnya nggak ada yang nggak naik kelas, semuanya naik kelas. Jadi nggak ada peristiwa itu, nggak ada. Tapi nanti di akhirat ada.
ya kan?